Kenapa industrialisasi itu diperlukan? Contoh sederhana Pak Bupati, karena setiap tahun kita akan mengalami peningkatan jumlah pencari pekerjaan. Angkatan kerja kita, labor force kita setiap tahun akan meningkat. Nah, itu alasan paling mendasar. Jadi contoh klasiknya begini, kalau ada tanah 5 hektar, itu dikerjakan oleh 5 orang, hasilnya sama dengan 5 ton. Misalnya, untuk gampang 55, ada tanah 5 hektar, dikerjakan oleh 5 orang, hasilnya 5 ton. Karena tenaga kerja lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi kita meningkat, mesti ditampung. Tapi luas tanahnya tidak meningkat, tetap 5 hektar, sekarang yang bekerja karena anaknya pulang kuliah, tidak lagi 5 yang bekerja, tapi 7, 8, bisa lagi ada menantunya jadi 10 orang. Hasilnya tidak bisa menjadi 10 ton, tapi 5 ton juga. Artinya peningkatan jumlah tenaga kerja tidak meningkatkan hak produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu di dalam ilmu ekonomi, kenapa industrialisasi itu dibutuhkan? Karena di sektor pertanian ada notion atau istilah marginal productivity of labor-nya itu 0 dan negatif. Jadi peningkatan productivity dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja 0, bahkan bisa cenderung negatif. Nah, ini yang disebut dalam ilmu ekonomi itu pengangguran, walaupun dia bekerja di sektor pertanian, tapi itu namanya pengangguran terselubung. Nah, mendingan ketimbang dia bekerja bukannya nambah output, itu harus disalurkan pada sektor lain. Jadi jangan bayangkan industrialisasi itu seperti PT Jumon, PT Aman Mineral saja, gedung-gedung tinggi, pabrik besar, ratusan triliun, ratusan miliar. Tapi sebenarnya yang saya maksudkan ya industrialisasi yang seperti ini. Kenapa kita tidak maju-maju? Satu daerah seperti NTB ini atau Indonesia bagian timur, karena kita terlampau nyaman menjual barang mentah tanpa diolah, untuk kemudian tidak sadar kita mengkonsumsi produk yang berasal dari bahan bakunya dari daerah kita dengan nilai tambah yang lebih baik dengan harga yang lebih mahal. Stop dari sekarang dengan keberanian menjual bahan mentah keluar daerah, karena itu tidak akan menstabilkan harga di sini, tapi kita akan mengkonsumsi yang lain. Nah, tapi ini seninya. Industrialisasi itu adalah proses panjang, berliku dan mendaki. Tidak mungkin ada industrialisasi tanpa ada industri permesinan. Nah, ini yang mendasar saya sering katakan Pak Amri waktu itu jadi kepala Bapeda. Jadi persyaratan industrialisasi itu di tingkat lokal ini mesti tumbuh industri permesinannya. Saya kalau nanti bikin kopi ini, kopi itu, dijual secangkir kopi itu nggak ada harganya. Padahal dia mesin pengolah kopinya dibeli dari Jawa. Apakah bengkel di Mataram, di Sumbawa bisa bikin pengolah kopi? Bisa. Harganya mungkin lebih mahal, kualitasnya mungkin lebih jelek, tapi akan ada cost of learning, biaya pembelajaran. Jadi saya membayangkan di Sumbawa Barat itu akan ada peraturan atau himbauan dari Pak Bupati, dan saya kira sudah, untuk semua dinas itu menggunakan produk lokal lebih utama. Misalnya kalau PT Aman ada di sini, misalnya akan ada kebijakan walaupun harga dari luar kontraktor lebih mahal, kualitasnya lebih bagus, tapi harus memberikan prioritas pada pengusaha lokal. Karena tidak mungkin ada insentif buat pengusaha lokal bersaing dengan yang luar-luar, karena yang luar pasti lebih bagus, pasti harganya lebih murah. Harga gabah kita tidak akan stabil kalau yang kita jual hanya gabah mentahnya saja. Tapi harus punya keberanian gabah itu diolah menjadi beras.
Dari beras itu nanti ada dedaknya yang akan memancing industri pakan ternak dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu kita mulai dari Sumbawa Barat ini tidak boleh lagi bangga menjual produk-produk mentah. Ikan kalau dijual mentah sampai tengah hari baru ada harganya, tapi setelah itu nggak ada. Jadikan dia abon, jadikan dia ini itu yang disebut dengan industrialisasi ini. Nah, jadi saya bangga di sini sudah ada UKM-UKM yang mulai mengolah produk-produk mentah menjadi produk setengah jadi bahkan jadi. Tapi khusus Kabupaten Sumbawa Barat kita punya ekspektasi yang lebih karena industri besar ada di sini. Apalagi saya sudah ketemu dengan pemerintah, ada rencana misalnya nanti bulan September ini kalau tidak salah, September tahun ini bandara akan mulai dibangun di sini. Nah, kalau bandara sudah mulai dibangun, maka mobilitas barang dan jasa akan lebih banyak, lebih lancar. Tapi kita harus hati-hati juga, karena nanti produk yang murah dengan kualitasnya yang lebih mahal akan gampang juga masuk ke tempat kita. Nah, ketika kita bikin JPS Gemilang dulu, saya panggil Pak Kapolda, panggil Pak Danrem, panggil BPK, panggil BPKP untuk kasih kuliah singkat. Jangan sampai kita beli produk lokal dipertanyakan ini merugikan negara. Kenapa harus membeli atau memprioritaskan rekanan lokal, padahal rekanan lokal ini produknya jelek, harganya mahal. Ini kerugian negara. Nah, tapi setelah dikasih pengertian bahwa kerugian negara itu tidak bisa only indicated by numbers. Mungkin ada biaya pembelajaran, biaya pengalaman, sehingga ada learning by doing. Satu saat yang tadinya bikin minyak kelapa 50.000 bisa makin lama makin mengurangi biayanya.